Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jeffy akhirnya mendapatkan ponselnya kembali sore ini. Untung saja pekerja villa adalah orang yang jujur adanya sehingga ponsel itu tak hilang begitu saja. Jangan salah-salah, walaupun Jeffy bisa membeli ponsel yang sama sampai beribu jumlahnya, tetap saja keberadaan kontak-kontak yang tak tercadangkan di HP lama bisa saja mengganggu hidupnya. Bukan saja mengenai relasi bisnis, tapi juga menyangkut wanita-wanita simpanannya yang manis dan masih sayang jika hubungan saling mengenakan, mereka diakhirkan begitu saja. Dan satu lagi, Jeffy ingin tahu kabar pembantunya itu, apakah Gita sudah sampai di kampung halaman atau belum. Segera sesaat dia terima handphone dari kurir, laki-laki itu segera menghubungi gadis itu. Beberapa kali tak diangkat, mungkin Gita ada kesibukan yang lain. Tapi saat panggilan suara keempat, akhirnya Jeffy dapat mendengar sapaan pembantunya tersebut. "Halo Om Jeff," sapa Gita dengan pelan dan tenang. Jeffy rindu dengan suara khas Gita walaupun terkadang rada-rada kurang enak di telinga. "Git, udah sampai lu?" "Ini Gita masih diangkot, untung dapat yang terakhir." "Kenapa emangnya Om Jeff?" "Gita nggak diizinin pulang ya. Tapi maaf, nenek sakit. Om Jeff bisa potong gaji Gita." "Enggak, suuzon mululu, jangan lupa entar tolong cepat balik ke sini. Gue doain nenek lu cepat sembuh." "Iya Om Jeff, bentar ya, Gita turun angkot dulu. Biar nanti Gita hubungin Om Jeff lagi kalau udah di rumah." Petik 2. Panggilan telepon terputus. Jeffy hembuskan napasnya kasar. Baru saja dia ingin mengobrol panjang sama pembantunya itu untuk minta saran, malah diakhirkan karena adanya desakan aktivitas yang lain. Semoga saja Gita ingat untuk menghubunginya lagi setelah sampai di rumah nanti. Jeffy buka-buka kontak yang HP-nya itu untuk menghilangkan kebosanan di malam-malamnya yang sendirian. Dia tebar umpan berupa rayuan. Beberapa wanita ada yang langsung merespon tapi ada pula yang hanya read doang tanpa membalaskan pesan. Biasanya cewek-cewek yang read doang ini hanya ada 3 kemungkinan alasan. Yang pertama punya gebetan, yang kedua terbawa perasaan, atau yang ketiga pasti sedang datang bulan. Kalau yang sedang datang bulan ini adalah cewek yang maha peka, karena dia lebih cepat menyadari selama ini hubungannya dengan Jeffy tak lebih dari hubungan badan ke badan. Makanya saat noda merah di celana dan itu artinya liang kewanitaannya lagi tak bisa ditembus kejantanan, dia sudah sadar diri duluan kalau dia tak bisa berbagi ranjang. Dahlia merespon duluan, lalu diikuti Cherry dan Maja. Tapi dengan mengutamakan prinsip siapa cepat dia dapat, maka yang diolah Jeffy malam ini adalah Dahlia saja. "Hai sayang, lagi di mana?" Jeffy mencoba menyapa wanita yang berbaju merah muda itu saat panggilan video yang sedang berlangsung. Wanita itu seketika senyum-senyum dibuatnya. "Hai, aku lagi di rumah aja nih, kamu di mana Yang? Kok baru hubungin aku lagi?" "Biasa Yang, aku sibuk ngurus ini itu, aku sekarang di rumah. Kamu mau kesini nggak?" Dahlia lalu mengibaskan rambutnya yang panjang. Ini tak lagi mantap-mantap virtual namanya, tapi langsung bisa diaktualisasikan di dunia nyata. Tak sabar rasanya, untuk merasakan keperkasaan Jeffy satu kali lagi. Sebulan lalu hubungan badannya yang perdana dengan bujang lapuk itu telah menjadi pengalaman tak terlupakan bagi wanita bersuami beranak satu tersebut. "Ya udah, aku kesana ya. Suamiku lagi nggak di rumah kok. Anak juga bisa aku suruh pembantuku jaga dulu." Wanita itu langsung bangkit dari duduknya di sofa kamarnya. Jeffy bahagia karena tak sabaran mencicipi bini orang itu di ranjangnya. "Kamu aku pesanin taksi online ya, alamatnya masih samakan sama kemarin. Tapi taksi online-nya jangan nunggu di sini ya, aku kirim dulu alamat yang lain."
Bahaya kalau entar orang lain di rumahku curiga. Soalnya sopir masih di dalam jam kerja. Entar aku pura-pura keluar buat ke minimarket. Tunggu di situ aja taksinya. Beginilah rasanya menjalin hubungan gelap dengan wanita yang masih menjadi hak orang lain. Harus bisa atur segalanya agar tak ketahuan. Harus pandai-pandai bikin alasan jika nanti timbul kecurigaan. Dan walaupun ada ketakutan ditangkap basah tapi tetap saja sistem kerja membereskan semuanya harus lebih licin daripada belut dan lebih jago dibanding tupai melompat. Oke, kirim alamatnya aja ya, aku akan atur semuanya. Akhirnya panggilan video terputus setelah mereka memberikan kecupan nakal satu sama lainnya. Alay emang, namanya juga orang tak sabaran melepaskan nafsu beserta keinginan bersenggama. Jadi apapun dilakukan. Meski kecemasan mendera, yang pasti diterobos aja asalkan dapat menikmati kepuasan yang berbeda. Jeffy kalau sudah begini minimal akan menghabiskan 1,5 jam di kamar mandi untuk membersihkan diri. Segala sesuatu harus rapi, bersih, dan wangi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia semprotkan parfumnya yang beraroma maskulin ke tubuhnya. Dia rapikan brewok yang tumbuh di sudut pipinya dan tentunya setelah semuanya siap, dia akan bergerak ke wardrobe-nya untuk mencari pakaian yang pantas dikenakannya untuk menarik perhatian Dahlia agar wanita itu untuk satu malam ini akan merasakan jika dia adalah pusat semesta dan Jeffy bertekuk lutut padanya. Itu adalah konsep yang selalu pria buaya itu junjung, harus bisa menempatkan wanita yang bermalam dengannya sebagai orang yang paling berharga. Yakni dengan beberapa cara salah satunya Jeffy harus tampil lebih mempesona beda dengan biasanya. Sip, berdiri di depan cermin lemari pakaian, sekarang Jeffy sudah merasa paling tampan seplanet bumi. Rambut klimis berpotongan medium length hairstyle scissor cut, kemeja biru lengan panjang slim fit yang lengannya digulung sampai siku, celana chino yang berwarna coklat susu, dan jam Rolex Daytona di pergelangan tangannya, semuanya terlihat sempurna dan menggoda. Wanita yang standar laki-laki idamannya terlalu mainstream, pasti akan segera bertekuk lutut padanya. Ini juga kadang alasan yang membuat Jeffy tak mudah dalam mencintai, wanita-wanita biasa itu terlalu mudah dia dapatkan, hanya bermodalkan tampan dan sangat mapan. Ting tong, bel sudah dipencet 1 kali. Sudah datang rupanya wanita pemuas nafsu bejatnya malam ini. Jeffy turun dari lantai 2 tergesa-gesa, seakan tak sabaran dengan mama muda yang sedang menantinya di depan gerbang. Selamat malam cantik. Jeffy mengerahkan senyum terbaiknya untuk menyambut wanita bergaun floral sedikit di atas lutut, berambut panjang sepunggung, dan bersepatu hak tinggi 9 cm itu. Wanita itu tersenyum dengan lesung pipinya yang segera terlihat sangat dalam, lalu membalas sapaan Jeffy itu dengan teramat manis. Selamat malam juga Jeff, aku boleh masukkan? Jeffy mempersilahkan lalu kembali mengunci gerbang. Mereka selanjutnya berjalan beriringan sampai ke dalam rumah dan sepertinya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan saat memperhatikan keadaan. Pembantu kamu di mana Jeff? Rumah ini kosong sayang, aman. Dahlia tersenyum mengembang, lalu melirik Jeffy nakal. Sudah siap diserang rupanya. Tak menunggu waktu lama, tak usah banyak kata maupun bujuk rayu tak berguna, wanita ini sudah dibuat Jeffy terjengkang di sofa. Sesekali ganti tempat suasana bercinta, lagian kita juga tak ada di rumah sehingga tak perlu khawatir dengan aktivitas yang seharusnya hanya disaksikan Jeffy dan Dahlia. Laki-laki itu eksplorasi sejauh mungkin tubuh wanita ini, mengacak-ngacak liangnya, sampai mereka berdua kelelahan di 2 jam yang penuh dosa. Basagita baru bisa menghempaskan dirinya di kasur kapuk, setelah lebih dari 1,5 hari dia menghabiskan waktunya untuk beristirahat di kursi penumpang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam, sudah dini hari hitungannya. Kini lelah mendera badan Gita, pegal sampai sendi-sendinya, tapi dia tiba-tiba teringat satu hal ketika hendak memejamkan mata.
Majikannya tersebut yang tadi dia janjikan akan segera mengabarkan sesaat setelah sampai ke rumah. Tapi sayang Gita lupa karena tadi langsung mengantarkan neneknya berobat ke rumah sakit daerah. Neneknya itu sudah sepuh, penyakit tuanya banyak, hipertensi, asam urat, sampai lemah jantung pun ada. Di usianya yang senja yang hampir menginjak 85, dia sebenarnya masih digolongkan kuat, menyapu dan membersihkan rumah, berkebun, bahkan membersihkan kuburan pun, dia masih bisa, tapi ya begitulah, ada saatnya dia tak kuasa dan harus berdiam diri di kasurnya jika penyakit itu kembali kambuh secara tiba-tiba. Basa Gita ambil telepon selularnya di atas meja. Dia mulai menyentuh-nyentuh touchscreen-nya dan mencari kontak Jeffy Dewa, tapi dia dilanda kebingungan untuk meneleponnya, karena mungkin saja pria itu sudah terlelap di ranjangnya. Sudah tengah malam soalnya. Baiklah, pesan singkat saja yang akan dia kirimkan untuk mengabarkan Jeffy jika dia lupa, biar besok hari tak diserang jika tuan muda itu teringat jika Gita pernah berjanji padanya. Gita, Om sorry. Gita lupa hubungin Om tadi, soalnya Gita harus nganterin nenek berobat dulu ke rumah sakit. Sukses terkirim, checklist 2, tapi tak kunjung dibaca. Kesimpulannya, ya berarti tuan muda itu sedang mendengkur di ranjangnya. Gita pejamkan matanya di rumah berdinding papan ini. Kasurnya memang tak ada empuk-empuknya, udara panas juga melingkupi ruangan. Belum lagi nyamuk-nyamuk raksasa yang bertebangan ke sana kemari yang sepertinya sudah tak ampuh diusir oleh obat nyamuk yang dibelinya di warung tadi. Kamar pembantu di rumah Jeffy di ibu kota tentu saja ratusan kali lebih bagus dibandingkan kediamannya ini. Sejak ibunya sakit dulu memang banyak harta banyak yang terjual, rumah permanen sebagai tempat dia menghabiskan masa kecilnya juga digadaikan untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah. Tinggallah rumah semi permanen yang atapnya sering terbang, pasaknya sering bergoyang, jika badai dari lautan sedang menyerang. Hanya 2 kamar kecil-kecil untuk satu keluarga. Chika dan Amri tidur di ruang depan seperti kebiasaan mereka berdua. Kata mereka sih lebih nyaman, tetapi alasan sebenarnya adalah adik-adiknya itu trauma menyaksikan ibu mereka sakratul maut di tempat yang Gita tiduri ini. Gita pejamkan matanya. Mimpi menjemputnya dalam keheningan malam, dan segala ketidaknyamanan yang kembali dia rasakan dapat larut dalam semua respon biologis tubuhnya yang menandakan jika dia benar-benar dalam kelelahan maksimal. Sebelum subuh, masih jam 4 pagi, tubuh Gita digoyang-goyang oleh Chika yang sepertinya tak sabar dengan berita yang akan dia sampaikan. Gita awalnya susah sekali terjaga karena energinya belum pulih seutuhnya. Tapi tak lama, adik bungsunya itu berinisiatif menjewer telinganya sehingga dengan cepat gadis itu langsung membuka mata. Kak, nenek nggak bisa dibangunin buat tahajud, nenek meninggal nggak iya? Gita langsung melompat dari kasur dan berlari keluar kamar. Chika mengikutinya dari belakang, dan sekarang mereka berdua sudah berada di ruangan tempat nenek mereka berbaring di ranjang. Gita cek denyut nadi neneknya itu. Syukurlah masih ada. Tapi sepertinya jantung wanita tua ini kembali lemah sehingga dia pingsan. Gita suruh Amri memanggil beberapa orang yang ronda untuk minta pertolongan. Semoga saja neneknya ini bisa dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dengan segera. Panik, tetapi dapat diatasi dengan cepat. Untung saja ada mobil yang bisa dipinjamkan oleh salah satu warga. Dan sekarang mereka bertiga sudah berada di ruangan UGD rumah sakit tersebut. Dan ketiganya berdoa agar nenek mereka masih bisa diselamatkan. Jeffy baru membuka pesan singkat Gita yang dikirimkan lewat WhatsApp saat jam makan siang. Pesan itu memang tertimbun dengan pesan-pesan yang lain yang datangnya belakangan. Jeffy, kalau ada biaya ekstra lu bilang aja, gue pasti transfer. Gita segera menanggapi pesan tersebut, karena handphone lagi ada di genggamannya. Gita, nggak masalah Om, ada jaminan kesehatan dari pemerintah daerah untuk nenek Gita. Insya Allah nggak keluar biaya sama sekali selama di rumah sakit ini. Tinggi sekali ternyata harga diri pembantunya ini.
Lagian Jeffy tahu persis keadaan tempat tinggal beserta bagaimana kesusahannya hidup gadis itu di kampung halaman. Dulu saat menjemput Gita di situ, dia pun tak tega sebenarnya hanya mengangkut Gita seorang diri. Dia bersedia menampung satu keluarga yang masih tersisa itu, tapi apa daya neneknya keberatan diajak ke kota. Wanita tua itu ingin tiap pagi membersihkan makam suami dan anaknya yang sudah berpulang duluan, sembari menunggu waktunya dipanggil yang kuasa dan tanah melebur jasadnya. Jeffy panggil Gita sebelum dia menghabiskan semua makan siangnya. Segera diangkat oleh wanita tersebut untungnya. Sekarang terdengar suara serak diiringi oleh kebisingan orang yang berlalu lalang di rumah sakit tersebut. "Halo Git." Jeffy sedikit meninggikan nada suaranya, agar Gita dapat dengan jelas mendengarkannya. "Halo Om Jeff. Ada apa? Entar lagi gue kirim uang ke rekening lu. Jangan lupa lu beliin segala perlengkapan adik-adik lu, nenek lu, dan tolong makan makanan yang bergizi biar kalian sehat semua." Isu sangat sensitif jika menyangkut segala masalah perduitan. Gita sebenarnya tak mau berhutang terlalu banyak dengan majikannya tersebut. "Om, Gita nggak mau ngutang lagi." "Udah ya Om, Gita usahain bayar yang lama dulu." "Yang bilang ngutang siapa? Gue ngasihnya cuma-cuma, jangan banyak komplain deh lu. Sekarang tugas lu pastikan mereka semua dalam keadaan baik-baik saja." Gita menahan napasnya. Rasa agak tidak enakan pada majikannya tersebut segera menyelimutinya di antara perasaan curiga yang sudah mengacaukan isi kepala. "Om gak nyuruh Gita buat kecup bibir Om lagi kan?" Gita pelankan suaranya agar tak didengar oleh lalu lalang orang di sekitar bangsal. Laki-laki itu kembali memastikan apa yang barusan didengarnya. "Apa Git? Kecupan?" Gita malu sendiri, mukanya segera merona merah muda. Jika diingat lagi terlebih saat berada di kolam renang itu, alangkah memalukan sebenarnya. Saat itu dunia terasa milik berdua, meskipun Gita melakukan tanpa cinta, tapi respon tubuhnya seolah-olah menandakan jika dia menginginkan Jeffy seutuhnya. 1 jam mereka di kolam renang, melakukannya tak hanya 3 menit sesuai perjanjian, tapi berkali-kali bahkan dibawa bercandaan. Berpelukan, saling berdekapan, dan diakhiri dengan saling melumat. Rasanya Gita mulai terbiasa dengan bibirnya dijamah meski tanpa perasaan. Dia pun tak bisa menerjemahkan apakah itu suara bentuk perilaku murahan atau memang hasratnya saja yang terlalu menginginkan pagutan bibir hangat dari majikannya tersebut. Nggak usah kirim deh Om, intinya Gita nggak mau hutang budi sama Om. Santai aja kali Git, gue setelah melihat apa kebutuhan biologis lu dan gue sadar nafsu LH besar juga, jadinya pasrah-pasrah aja lu mau apain gue juga. Asal ya, jangan lu minta gue merawani lu, karena gue akan mundur duluan. Jangan, tut. Gita segera mengakhiri panggilan Jeffy tersebut. Gabut amat majikannya itu menyebut-nyebut semua yang sudah berlalu. Tapi di sisi lain, jantung Gita sudah terasa cenat-cenut. Jeffy menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghisap batang nikotinnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan-lahan. Asap itu seketika melayang-layang pada udara panas di teras kedai kopi Amerika ini. Andre tahu betapa tertekannya bujang lapuk ini sekarang. Pantasan sejak di gym tadi Jeffy selalu mengajaknya bubar duluan. Padahal baru setengah jam mereka menghabiskan waktu di dalam. Jadi lu sekarang dijodohkan dengan uhti-uhti solehah tapi udah punya buntut 2, dan 1 anaknya macam titisan dajjal. Karma, hahaha. Tawa Andre langsung meledak, Jeffy tiba-tiba tersedak. Rasanya mendengar Andre terbahak. Asap rokok yang berusaha dihirup Jeffy menjadi ganas di paru-paru, memberontak minta dikeluarkan lebih cepat tapi tanpa aba-aba. Uhuk, setan lu, teman lu lagi kesusahan malah lu ketawain. Jin ifrit lu dasar, rutuk Jeffy sambil memukul meja. Gue nggak peduli sih Jeff, lagian gue percaya dan yakin, lu bakal jadi bujang lapuk selamanya.
Itu kutukan karena lu suka main selangkangan tanpa bertanggung jawab jika lawan main lu bawa perasaan. Andre meneguk espresso yang ada di depannya. Lalu memperhatikan muka kusut Jeffy dengan senyum simpul yang memikat. Apa lu senyum-senyum? Lagian gue kan cuman FWB sama mereka. Ya mereka juga mau, sama-sama, yes waktu di ranjang gue. Dan juga bilang terima kasih abis gue puasin. Lah salahnya di mana? Jeffy masih belum paham di mana letak dosanya yang fatal. Lagian selama ini yang dia ajak senang-senang juga bukan wanita suci dan sepolos Gita. Semuanya punya track record dosa nakal masing-masing. Bahkan Arum yang terlihat solehah pun juga nakal sama lelaki lain saat masih bersuamikan angkatan negara. Ya namanya wanita Jeff, awal-awal buat senang-senang aja atau ganti suasana, tapi ya lama-lama dia juga bawa perasaan karena lu perlakukan spesial meski aslinya lu ilang-ilangan. Sekarang gue tanya deh, berapa kali lu berjanji akan nikahin mereka saat lu lagi kepengen banget? Jeffy mengulang memori. Ya, ratusan bahkan sampai ribuan kali mungkin. Termasuk dengan pembantunya sendiri itu. Pernah juga dia janjikan untuk menikahi wanita itu. Waktu dia waras dan tak terpengaruh dengan nafsu, dia baru menyadari gadis itu baru bau kencur, terlalu muda jika ingin dia nikahi, apalagi keberadaannya ada sangkut pautnya dengan Mbak Sumi yang dia cintai. Ya banyak, ya, tapi mereka pasti sadar kok kalau gue hanya asal bicara. Lu pikirin aja. Mungkin gak gue nikahin wanita yang tidur bareng gue dan suaminya itu AKP kepolisian. Jangankan menikah, ketahuan selingkuh aja pasti didor gue kayaknya. Andre kembali tertawa, padahal menurut Jeffy tak ada yang lawak dari omongannya tersebut. Gue kalau jadi cewek-cewek yang lu tiduri, bakal gue bawa surat pengalihan harta benda ke ranjang sewaktu lu lagi pengen-pengennya bercinta. Biar nanti saat lu udah pengen berat dan semuanya bisa lu lakukan agar dapat lubang, gue akan sodorin tuh surat pengalihan harta benda biar lu tanda tangani. Gue yakin bisa auto kayak gue waktu lu lagi kalap. Kenapa cewek-cewek itu nggak kepikiran ya? Heran gue. Jeffy mempertemukan alisnya. Ternyata otak Andre adalah perpaduan antara oportunis dicampur kriminal juga rupanya, tapi untung saja itu tak pernah kejadian di dunia nyata. Kalau menjadi realita, Jeffy bakal habis sehabis-habisnya karena kemaniakannya dalam bercinta. Gila lu, jadi gue musti gimana nih Andre? Rasa mau ke rumah sakit jiwa gue saking stresnya. Masa seorang Jeffy yang punya segalanya harus punya anak tiri belangsatan macam si Rarasi? Kan Nabila udah sesuai kriteria lu tuh, solehah dan sepertinya sudah pengalaman mantap-mantapan sama sebelumnya dan gue yakin dia jagoan. Ya, kalau bisa sih, anaknya yang kelakuannya macam setan itu lu kerangkeng aja di pesantren. Biar di sana dia diajarin cara menghormati orang yang lebih tua dan lu jenguk aja seperlunya. Udah kan, lu bisa nikmatin waktu sama Nabila. Andre menyimpulkan dengan santai tanpa terbebani apa-apa. Tapi otak Jeffy segera menemukan masalah baru yang harus dia utarakan. Terus si Lala, anaknya yang berumur 3 tahun itu gimana? Andre memegangi kepalanya. Lalu berpikir jalan keluar selanjutnya. Nggak bisa dititip ke neneknya gitu. Gue tahu lu rada alergi ngurusin yang begituan. Kita apain ya Jeff? Lah lu malah tanya gue. Gue mana tahu. Kan lu lebih pengalaman nikahin janda dibanding gue. Itu anak tiri lu Rahma gimana ceritanya bisa jarang pulang dan nggak betah di rumah. Andre mengangkat satu sudut bibirnya. Kalau masalah keluarganya sendiri dia tentu tahu solusinya. Si Rahma mah emang liar dari sejak SD juga. Dia nggak betah di rumah bukan karena konflik tapi karena suka banget di kasur pacarnya dari siang sampai malam-malam. Dilarang juga nggak bisa, ya paling entar jadi sering di rumah waktu minta uang buat aborsi. Baru kelas 2 SMA udah 2 kali kebobolan. Heran gue sama anak zaman sekarang.
pergaulannya lebih parah dibanding kita-kita dulu selama masa sekolah, bre. Jeffy geleng-geleng kepala. Pikirannya langsung tertuju ke Gita Nun jauh di sana. Jujur saja, walaupun Gita itu bukan anak kandungnya, tapi kecemasannya terhadap gadis itu benar nyata adanya. Walaupun di sisi lain dia tak bisa menjamin anak perempuan itu aman di tangannya. Emang dasar semuanya berawal dari nafsu keparat. Gita yang sebelumnya benar-benar seperti anak rumahan baik-baik, sekarang sepertinya sudah menganggap pagutan bibir itu jadi suatu yang biasa adanya. Bahkan jika Jeffy ingat kembali bagaimana mereka saling melumat, laki-laki itu semakin merasa berdosa dibuatnya karena sudah mengajarkannya melakukan itu, bahkan memaksanya sesekali karena hasratnya yang terlalu membuncah. Lu ngerasa marah nggak sih bre karena anak tiri lu kayak gitu? Tanya Jeffy penasaran. Ada juga sih rasa kayak gitu, tapi kan lu tahu bini gue dulunya juga suka menjajal cinta ke banyak pria. Ada istilah orang tua kencing berdiri maka anak akan kencing berlari. Ya kayaknya gue tak bisa nyalahin anak aja sih, kesalahannya juga ada di bini dan gue juga. Dulu aja waktu pacaran sama bini gue, kan gue sering banget ke rumahnya dan tidur berdua. Ya pasti Rahma tahu dan sadarlah meskipun saat itu dia baru kelas 5 SD. Jeffy terdiam, dia takut suatu saat Gita akan mengikuti jejaknya yang sering bawa lawan jenis ke rumah buat mantap-mantapan. Alamak, rasanya sekarang tanggung jawab Jeffy jadi bertambah-tambah. Kenapa lu mikirin pembantu lu itu ya lu? Dari mana pula lah Andre ini dapat ilmu cenayang yang bisa membaca pikiran orang? Sekarang laki-laki yang duduk di depan Jeffy itu terlihat menakutkan. Gue nggak kenapa-kenapa. Atau udah lu pakai ya itu pembantu, aduhai. Andre memandangi Jeffy curiga. Jeffy langsung membela diri seketika. Kagak lah, gila aja lu. Ucap Jeffy setengah berdusta. Emang kuat nahan lu sama cewek yang bodinya kayak gitu? Alis Andre satunya terangkat ke atas, dia masih mempertanyakan. Gila, gini-gini gue tahu main sama siapa? Mana mau gue ngerusak perawan? Nggak ada sejarahnya gue merawani anak orang. Gue ngerusak yang udah rusak juga. Tapi megang-megang sama lumat-lumat pernah kan lu sama dia? Jeffy sudah hampir kehabisan kata-kata karena Andre terus mempertanyakan sebab tak percaya. Bisa terbongkar aib-aibnya dengan Gita kalau begini terus adanya. Udah, nggak usah lu jawab, gue udah tahu jawabannya. Minum bre, kopi lu udah lama dingin tuh. Jeffy mengusap mukanya. Susah sekali menyimpan rahasia rapat-rapat kalau berhubungan dengan temannya ini. Kopi ini terasa lebih pahit di lidah. Bersambung.